Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi nadi perekonomian dunia, kembali menjadi sorotan utama di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Setiap hari jutaan barel minyak dan barang-barang penting melewati jalur ini, menjadikannya salah satu titik paling vital dan sensitif di dunia. Ketegangan di kawasan ini tidak hanya berdampak pada negara-negara sekitar, tetapi juga pada stabilitas ekonomi global. Saat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memanas, pengawasan dan pembatasan akses kapal di selat ini diperketat secara signifikan. Kapal-kapal dagang kini harus berlayar di bawah pengawalan ketat, diapit kapal militer dari berbagai negara, menciptakan suasana tegang di setiap pelayaran. Namun, di tengah pembatasan dan ancaman konflik, jumlah kapal yang melintas justru meningkat tajam. Fenomena ini menandai adanya negosiasi diplomatik yang intens, di mana setiap keputusan membawa risiko besar bagi keamanan dan kelancaran perdagangan internasional. Perusahaan intelijen maritim Windward mencatat, pada hari Rabu, 1 April, sebanyak 16 kapal berhasil melintas. Ini menjadi rekor baru selama 3 hari berturut-turut, menunjukkan betapa tingginya aktivitas dan keberanian para pelaut di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Semua kapal memilih jalur melalui Pulau Larak, koridor sempit yang kini menjadi simbol kompromi, kehati-hatian, dan strategi negara-negara dalam berurusan dengan Iran. Jalur ini menjadi saksi bisu diplomasi dan manuver politik di balik layar. Malam ini, kita akan menelusuri kisah kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia yang mendapat izin melintasi Selat Hormuz, menantang bahaya dan ketidakpastian demi menjaga roda perdagangan dunia tetap berputar. Kapal tanker berbendera Pakistan menjadi salah satu yang pertama berhasil keluar dari Teluk, menandai sebuah langkah penting di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Di tengah ketegangan yang melanda kawasan, setiap gerak kapal ini diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak, baik dari darat maupun laut. Kapal tersebut melaju perlahan namun pasti melalui jalur yang diizinkan Iran. Setiap mil laut yang ditempuh adalah hasil dari negosiasi dan koordinasi yang rumit, memastikan kapal tetap berada di jalur aman yang telah disepakati bersama. Keberhasilan ini bukan sekadar perjalanan rutin, melainkan simbol keberanian mengambil risiko di tengah konflik. Awak kapal harus tetap waspada, karena ancaman bisa datang kapan saja, baik dari alam maupun dari dinamika politik yang berubah-ubah. Pemerintah Pakistan melakukan komunikasi intensif dengan Teheran, memastikan setiap langkah diambil dengan perhitungan matang. Setiap keputusan diambil melalui diskusi panjang, demi menjaga keselamatan kapal dan stabilitas hubungan kedua negara. Negosiasi berjalan alot, namun lampu hijau akhirnya diberikan setelah jaminan dari otoritas maritim Pakistan terhadap keamanan dan kepatuhan aturan Iran. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam diplomasi maritim. Lewat jalur Pulau Larak, kapal Pakistan membawa energi yang sangat dibutuhkan negaranya, menegaskan posisi Pakistan sebagai mitra yang mampu menjaga komunikasi dengan Iran. Setiap tetes energi yang diangkut menjadi harapan bagi jutaan orang di tanah air. Setiap pelayaran mereka adalah kisah tentang kepercayaan, kehati-hatian, dan harapan di tengah badai geopolitik yang tak menentu. Mereka membuktikan bahwa kerjasama dan dialog tetap menjadi kunci di tengah ancaman konflik. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, India memilih untuk menempuh jalur komunikasi bilateral yang konstruktif dengan Iran. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi yang penuh ketidakpastian, di mana stabilitas kawasan sangat dipertaruhkan. Beberapa kapal tanker LPG milik India sempat tertahan di pelabuhan dan perairan Iran, menunggu kepastian dari otoritas setempat. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat LPG merupakan kebutuhan vital bagi jutaan rumah tangga di India. Namun, berkat dialog terbuka dan intensif antara New Delhi dan Teheran, akhirnya tercapai kesepakatan penting. Lampu hijau diberikan, dan kapal-kapal India pun dapat melanjutkan perjalanan mereka melewati Selat Hormuz yang strategis. Keberhasilan ini memperlihatkan betapa pentingnya hubungan diplomatik yang responsif dan kemampuan kedua negara untuk saling mendengarkan, serta mencari solusi bersama di tengah tekanan global. Kapal-kapal India yang membawa muatan LPG sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, akhirnya dapat melintasi Selat Hormuz setelah proses verifikasi yang ketat dan koordinasi intensif antara kedua negara.
Setiap izin yang diberikan merupakan hasil dari diplomasi yang cermat, penuh kehati-hatian, dan didasari oleh rasa saling percaya antara dua negara besar di Asia yang memiliki kepentingan bersama. Inilah potret nyata komunikasi bilateral yang mampu menembus sekat-sekat ketegangan, membuka jalan bagi solusi konkret, dan memperkuat kerjasama di tengah dinamika konflik global yang terus berubah. Turki menjadi negara berikutnya yang mendapat lampu hijau dari Iran. Kapal milik Turki memperoleh izin langsung setelah serangkaian persetujuan dari otoritas di Teheran. Negosiasi antara Ankara dan Teheran berlangsung alot, namun kepentingan bersama diutamakan. Iran memberi jaminan keamanan bagi kapal Turki, dan Turki memastikan kepatuhan terhadap aturan Iran. Proses ini menunjukkan diplomasi multilateral berjalan di kawasan rawan konflik. Setiap kapal Turki yang melintas adalah hasil harmoni antara kepentingan nasional dan stabilitas regional. China, sebagai pemain utama perdagangan global, juga mendapat perhatian. Iran memberikan jaminan kepada kapal-kapal Cina untuk melintas, meski sempat terjadi penundaan akibat situasi yang belum kondusif. Setelah komunikasi dan klarifikasi, kapal-kapal berbendera Cina akhirnya mendapat izin. Komitmen ini penting mengingat Cina adalah mitra dagang utama Iran, terutama di bidang energi. Bagi Cina, kelancaran arus logistik adalah prioritas utama NSI, didukung hubungan diplomatik erat dengan Iran. Setiap kapal yang melintas membawa harapan miliaran penduduk di tanah air. Penundaan menjadi pelajaran penting tentang diplomasi dan kesabaran di kawasan ini. Dari Eropa, Spanyol menjadi salah satu negara yang mendapat sinyal izin dari Iran. Iran mempertimbangkan kepatuhan Spanyol terhadap hukum internasional sebagai syarat utama. Spanyol, dengan reputasi taat hukum, akhirnya mendapat akses setelah serangkaian klarifikasi. Setiap kapal tanker yang melintas membawa misi penting menjaga stabilitas pasokan energi ke Eropa. Diplomasi Spanyol menonjolkan kehati-hatian dan keterbukaan dalam menghadapi situasi penuh ketidakpastian. Inilah contoh bagaimana kepatuhan pada hukum internasional menjadi kunci diplomasi di kawasan rawan konflik. Rusia juga dilaporkan mendapat akses aman untuk melintasi Selat Hormuz. Hubungan Moskow dan Teheran dikenal erat, terutama dalam kerjasama strategis dan energi. Negosiasi berlangsung dalam suasana saling pengertian dan kepercayaan tinggi. Akses kapal Rusia bukan sekadar soal ekonomi, tapi bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Iran memberikan jaminan penuh perlindungan, sementara Rusia memastikan kepatuhan terhadap aturan Iran. Setiap pelayaran kapal Rusia adalah bukti nyata bahwa diplomasi di kawasan ini masih menjadi kunci utama. Irak, sebagai tetangga dekat Iran, juga mendapat akses aman untuk melintasi Selat Hormuz. Ketergantungan Irak terhadap jalur laut ini membuat akses ke Selat Hormuz sangat vital. Negosiasi antara Baghdad dan Teheran berlangsung harmonis, proses pemberian izin berjalan mulus. Setiap kapal Irak yang melintas membawa harapan bagi perekonomian domestik mereka. Iran menegaskan selama kapal Irak mematuhi aturan, tidak ada hambatan berarti. Hubungan saling menguntungkan ini menjadi contoh diplomasi kawasan yang efektif. Bangladesh, meski bukan negara besar di kawasan, juga mendapat akses aman untuk melintasi Selat Hormuz. Negara ini sangat bergantung pada pasokan energi yang melewati jalur laut ini. Negosiasi antara Dhaka dan Teheran berlangsung penuh kehati-hatian. Iran, dengan pertimbangan kemanusiaan dan ekonomi, memberi lampu hijau bagi kapal-kapal Bangladesh. Setiap pelayaran kapal Bangladesh menjadi cermin diplomasi di tengah tekanan konflik global. Hubungan baik dengan Iran menjadi aset berharga di tengah ketidakpastian dunia. Iran memberikan izin khusus kepada kapal-kapal Malaysia untuk melintas tanpa biaya tambahan. Duta Besar Iran untuk Malaysia menegaskan, tentu, bebas biaya. Menteri Transportasi Malaysia menambahkan, hubungan baik antara kedua negara menjadi faktor utama kemudahan ini. Kapal-kapal Malaysia kini bisa melintasi Selat Hormuz tanpa beban biaya tambahan. Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan Iran terhadap hubungan bilateral yang harmonis. Hubungan baik Malaysia dan Iran menjadi contoh pengelolaan akses strategis di tengah konflik. Indonesia pun telah menerima lampu hijau dari Iran untuk melintasi Selat Hormuz.
Namun, proses ini masih menunggu kesiapan teknis dari pihak terkait di kedua negara. Diplomasi antara Jakarta dan Teheran berlangsung hati-hati, mengingat sensitivitas kawasan dan pentingnya Selat Hormuz bagi pasokan energi Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan seluruh persyaratan Iran akan dipenuhi. Lampu hijau ini menjadi kabar baik bagi industri pelayaran dan energi nasional. Kesiapan teknis menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar kapal-kapal Indonesia dapat melintas dengan aman. Meski banyak negara mendapat akses, Iran tetap teguh pada prinsipnya. Kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang dianggap musuh tegas tidak diperbolehkan melintas di Selat Hormuz. Jika Anda menyerang Iran, Anda tak bisa memakai selat ini, tegas Nasrabadi. Diplomasi memang membuka banyak jalan, namun ada garis merah yang ditegakkan Teheran. Negara-negara harus memilih langkah dengan penuh pertimbangan, memahami Selat Hormuz sebagai arena geopolitik penuh risiko. Selat Hormuz sekali lagi menjadi cermin dinamika politik dunia, di mana keberanian, komunikasi, dan kehati-hatian jadi penentu utama.